Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Mukjizat. Praise the Lord. Tanpa terasa kita ada di minggu terakhir di bulan November ini, di tahun Shine and Glory. Beberapa saat lagi kita akan memasuki dengan seizin Tuhan, dengan anugerah Tuhan, bulan yang baru, bulan kasih sayang, bulan damai sejahtera, bulan Natal bagi kita semua. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ini kalau saya tidak salah Natal ketiga atau Natal keempat kita beribadah secara online. Kita percaya kebaikan kemurahan Tuhan selalu menyertai kehidupan orang percaya. Amin. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di channel YouTube Pastor Verona Official. Saya juga menyapa rekan-rekan yang ada di fanpage Facebook Pastor Verona. Saya percaya mujizat Tuhan, anugerah Tuhan dinyatakan senantiasa selalu atas hidup kita semua. Saudara terkasih dalam Tuhan, percayalah bahwa berjalan bersama dengan Tuhan itu asik, saudara. Apapun tantangannya, apapun pergumulannya, apapun masalahnya, bagi orang percaya, jawabannya tetaplah Yesus Kristus Tuhan. Kita percaya bersama dengan Yesus, kita cakap menanggung segala perkara. Kita percaya berjalan bersama dengan Yesus, kita lebih daripada pemenang. Kita percaya kita berjalan bersama dengan Yesus, tidak ada satupun yang tidak mungkin baginya. Karena Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita layani adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, yang akan menolong, membimbing, menyertai, dan memberkati kehidupan kita. Sekali lagi saya ucapkan shalom bagi kita semua di kesempatan hari ini. Buat jemaat-jemaat Tuhan yang di Jakarta, di Bogor, di Depok, Tangerang, Bandung, di pulau-pulau lainnya, Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Papua, Ambon, dan di Jayapura, di seluruh pulau-pulau negeri Indonesia Nusantara ini, saya mengucapkan shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Dan juga saya mengucapkan shalom bagi rekan-rekan saudara-saudariku yang ada di Malaysia, Semenanjung, Sabah, Sarawak, Brunei Darussalam, Filipina, Cina, Korea, dan juga yang ada di Turki, di Inggris, di Eropa, di Amerika, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Shalom bagi kita bersama. Kita percaya hari ini hari berkat, hari mujizat, hari lawatan Tuhan, hari di mana hidup kita mengalami Tuhan sepenuhnya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, saudara bisa bagikan siaran live ini, dan kiranya saudara juga dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kita percaya di luar sana kita tidak mengetahui sesungguhnya apa yang sedang terjadi atas hidup banyak orang percaya. Mungkin ada di antara mereka yang hari-hari ini sedang mengalami stres, depresi, tertekan, dan mereka tidak menemukan jalan keluar dari setiap problematika kehidupannya. Hari ini Yesus ingin memulihkan mereka. Hari ini Tuhan Yesus ingin menyembuhkan mereka. Hari ini Tuhan Yesus ingin melawat setiap mereka. Tetapi biarlah Tuhan melawat lewat cara saudara dan saya membagikan siaran live ini. Saudara yang di Facebook, bagikan siaran ini di Facebook saudara. Bagikan di fanpage Facebook, bagikan di grup-grup Facebook, bagikan di beranda-beranda Facebook saudara, dan bagikan di grup-grup WhatsApp sehingga menjadi berkat bagi keluarga kita, handetolan, kerabat, rekan sepelayanan, rekan sekolah, dan rekan bisnis dan lain sebagainya. Bagikan karena kita percaya doa orang benar bila yakin didoakan, maka akan besar kuasanya. Kita juga akan mendengarkan firman kabar baik. Kita percaya firman hari ini akan memberkati hidup saudara dan saya. Saudara terkasih dalam Tuhan, percayalah, mau bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Baginya pasti apapun yang kita kerjakan bersama dengan Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya menyapa rekan-rekan yang ada di Facebook. Shalom semua, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang ada di YouTube, shalom. Selamat menyaksikan, selamat beribadah, selamat mengikuti siaran live ini. Saya mengikuti perkembangan jemaat-jemaat Tuhan sungguh dahsyat, luar biasa. Kurang lebih 3 tahun ini tetap setia. Walaupun pandemi sudah berlalu, kita percaya anugerah Tuhan dinyatakan atas setiap kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita sedang melakukan siaran live di gereja.
Saya ada di gereja pada malam hari ini mengadakan siaran live ini buat Bapak Ibu Saudara. Yang di Papua, yang di Sorong, di Manado, Shalom. Bekasi, puji Tuhan, gereja semakin minggu semakin ramai dengan jiwa-jiwa. Pagi penuh, sore juga mulai penuh dengan anugerah kasih karunia Tuhan. Kita memasuki bulan Natal, saudara, minggu yang akan datang. Bulan sukacita, damai sejahtera, bulan penuh dengan kemenangan. Haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan berdoa untuk kita memulai ibadah kita di malam hari ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, biarlah ibadah Minggu Mujizat ini benar-benar kami mengalami mujizat. Roh Kudus take over ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, hingga menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah namamu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Terima kasih. Sembuhkan orang sakit, kuatkan orang lemah, ulurkan tangan bagi siap membutuhkan pertolongan dan mujizat Tuhan. Ini doa kami. Dalam namamu kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Yang pertama, saya ingin berdoa buat orang-orang sakit. Apapun kelemahan tubuh Bapak Ibu Saudara, apapun sakit penyakit Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada dan apapun latar belakang hidup Bapak Ibu Saudara, izinkan saya Pastor Verona menaikkan doa kesembuhan, doa mujizat untuk saudara terima dan alami di hari ini. Betul, saudara hanya menyaksikan dan mendengar suara saya dari video ini, tapi kuasa Tuhan akan bekerja, menjamah, memulihkan, melepaskan, membebaskan tubuh saudara dari segala kelemahan tubuh dan sakit penyakit apapun. Kalau saudara itu orangnya yang sedang mengalami sakit, bahkan sakit gigi, letakkan tangan kananmu di bagian gigi kanan, jantung kiri, lambung, ginjal, paru-paru. Saudara cukup letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Setiap saudara yang sakit, apapun penyakitnya, apapun kelemahan tubuhnya, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Angkat tangan kirimu ke layar kaca, ke layar handphone, ke layar televisi saudara. Dan sama-sama pada hari ini kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa hari ini, lewat video ini, lewat suaraku ini, lewat iman kami. Kami sepakat ya Tuhan, 1-2 orang berkumpul di dalam Tuhan, Engkau hadir di dalamnya. Oleh karena itu kami percaya firman Tuhan. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya menumpangkan tangannya atas orang sakit dijamah, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa kuasa-Mu Tuhan, menjamah, menyembuhkan, memulihkan setiap jemaat-Mu yang sakit. Yang gatal-gatal disembuhkan, yang mium disembuhkan, yang tumor disembuhkan, yang sakit kanker disembuhkan, kelenjar getah bening disembuhkan. Cabut dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sulit jalan, osteoporosis, pengapuran tulang, bahkan kolesterol darah tinggi, asam urat, jamah ya Tuhan. Sembuhkan mereka, agar mereka disembuhkan oleh kuasa bilur darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Mereka yang sinus, mereka yang vertigo, mereka yang ketergantungan obat-obatan, mereka yang ketergantungan dengan obat-obat kolesterol darah tinggi, asam urat dan lain sebagainya, obat jantung, obat tidur, cabut ya Tuhan. Darah Yesus menyembuhkan, darah Yesus membebaskan, darah Yesus melepaskan setiap jemaat-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Terpujilah namamu. Sakit gigi disembuhkan, kaki kami disembuhkan, organ tubuh kami yang lemah, yang sakit disembuhkan. Kami percaya mujizat Tuhan ada dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat sarana sakit penyakit. Oleh karena itu Tuhan, Kau jamah, Kau sembuhkan, Kau pulihkanlah tubuh kami dengan kuasa bilur darah Yesus. Kami percaya kuasa nama Yesus berkuasa menyembuhkan, memulihkan, membebaskan, melepaskan hidup orang percaya. Terima kasih Tuhan, kami percaya mujizat Tuhan itu ada dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Saya sudah berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang sakit. Apapun kelemahan tubuh saudara, apapun sakit penyakit saudara, kita percaya kuasa nama Yesus itu bekerja. Ada banyak kesaksian yang dikirimkan lewat nomor handphone yang selama ini saudara hubungi. Ada banyak
mereka yang sakit disembuhkan, ada banyak mereka yang lemah dikuatkan, ada banyak mereka yang beban berat mengalami kelepasan dari Tuhan. Oleh karenanya, saudara terkasih dalam Tuhan, mari saudara terus beriman, percaya kepada Tuhan, bahwa baginya tidak ada yang mustahil. Dan juga jangan lupa, bukan hanya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tapi juga bagi hidup orang percaya tidak ada yang mustahil. Saya menyapa kembali shalom bagi jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Facebook ataupun di YouTube Pastor Verona Official yang menyaksikan siaran live ini. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya mengucap syukur berterima kasih. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan persembahan, membalikan perpuluhan milik Tuhan di Gereja Jesus Christ Church. Sebagai gembala jemaat, saya mengucapkan banyak terima kasih. Doa saya kiranya setiap persembahan yang saudara berikan dan perpuluhan yang saudara kembalikan diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan. Sebelum tahun ini berakhir, ekonomi keuangan saudara mengalami terobosan dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di YouTube, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang di YouTube yang senantiasa selalu setia beribadah bersama dengan kami dari tahun 2020, 2021, 2022, 2023. Betul ya? Sekitar segitu kira-kira ya. Ini kalau nggak salah Natal kita besok nih Natal yang keempat kalau nggak salah ya kita di online ya. Iya, kalau saya nggak salah sih ya. Kalau saya nggak salah. Karena dulu saya pernah pakai studio Sanggar Prativi, saudara. Untuk taping Natal. Untuk bikin ibadah Natal. Nah, ini kalau nggak salah tahun keempat ya. 2023 ini. 2021, 2022, 2020. 1, 2, 3. 22. 2020, 2021, 2022, 2023. Iya, seingat saya. Tetapi kita bersyukur COVID-19 boleh kita lalui bersama-sama dengan anugerah Tuhan. Dan kita masih diberikan kepercayaan untuk senantiasa selalu mengadakan siaran langsung Minggu, Rabu, Jumat. Minggu, Rabu, Jumat. Minggu, Rabu, Jumat. Dan animonya masih di atas 1.000 orang yang selalu mengikuti setia. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus, kepada Roh Kudus, jemaat-jemaat Tuhan tetap diberikan roh kesetiaan untuk mengikuti siaran live ini. Oleh karena itu, saudara sekali lagi silakan bagikan siaran live ini agar menjadi berkat bagi banyak orang. Saya ingin berdoa buat wanita-wanita. Ya, Jumat yang kemarin kita sudah berdoa, kita sudah dengar firman Tuhan Jumat yang lalu. Nah, hari ini saya kembali akan berdoa karena memang itu yang menjadi kerinduan Tuhan di hati saya untuk berdoa buat setiap wanita-wanita Kristus dimanapun Anda berada. Wanita, izinkan saya berdoa dan izinkan Tuhan menjamah, menjangkau, menyentuh hati saudara sehingga saudara benar-benar dipulihkan. Mari kita berdoa. Wanita-wanita boleh taruh tangan kanan di dada seperti ini. Ya, kanan kiri juga boleh seperti ini, begini. Posisi doa juga boleh. Dengarkan suara saya. Saudara ingin pandang kamera, layar kaca juga silakan. Saya akan berdoa buat wanita-wanita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini aku berdoa buat wanita-wanita. Mungkin mereka yang sedang bergumul, yang sedang tertekan dengan masalah ekonomi, keuangan, keluarga, rumah tangga, yang tidak ada satupun mereka yang pedulikan. Tapi kami percaya firman-Mu. Tuhan adalah Tuhan yang peduli. Tuhan mengerti segala apapun yang sedang kami alami. Tuhan Yesus, kalau ada wanita-wanita yang sakit hari ini, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Ada wanita-wanita yang luka hati, luka batin, dan memiliki rasa trauma. Tuhan pulihkan dengan kuasa Roh Kudus, sehingga hati kami dipulihkan kembali. Tidak terikat dengan kebencian, dendam, sakit hati, dan hal-hal buruk lainnya. Tuhan, juga aku berdoa hari ini buat wanita-wanita yang mungkin punya masalah kewanitaan, benjolan, keputihan, dan penyakit-penyakit kewanitaan lainnya. Tuhan cabut sampai ke akarnya. Tuhan cabut sampai ke akarnya, sehingga mereka mengalami pemulihan Tuhan. Wanita-wanita Kristus, engkau diubahkan, engkau dipulihkan, engkau mengalami mujizat Tuhan yang dahsyat. Tubuhmu bait Roh Kudus, bukan tempat sarang sakit penyakit. Mulai malam hari ini engkau dijamah, disembuhkan. Mulai hari ini engkau dipulihkan, baik yang di YouTube ataupun yang di Facebook.
Kedua-duanya mengalami jamahan Tuhan. Imani, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya menumpangkan tangannya seorang sakit. Orang sakit dijamah disembuhkan secara sempurna dalam nama Yesus. Sembuhlah para wanita-wanita Kristus. Aku berdoa juga ya Tuhan, buat keuangan ekonomi wanita-wanita Kristus yang menyaksikan dan mendengarkan siaran live ini. Berkati pulihkan ekonomi kami Tuhan. Pulihkan berkati keuangan kami. Kami percaya berkat Tuhanlah yang menjadikan kami kaya. Susah payah tidak akan menambahnya. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memulihkan keuangan ekonomi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati dagangan kami, berkati usaha kami, berkati karir kami dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan wanita-wanita ingin merindukan dapat anak dalam pernikahannya. Bahkan mereka yang rindu mendapatkan pasangan hidup, jodoh. Aku berdoa, Tuhan Engkau yang memberkati. Kau berikan pasangannya takut akan Tuhan yang sepadan sesuai firman Tuhan. Dan berikan kandungan mereka buah kandungan Tuhan. Yaitu keturunan-keturunan Elohim lewat kandungan mereka. Sehingga rumah tangga mereka dapat mendengar tangis bayi yang datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Wanita-wanita Kristus diberkati, diberkati, diberkati. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan, Shalom Manado, apa kabar? Selamat malam. Makassar, Malang, Ibu Evi, haleluya. Surabaya, Bekasi, NTT, Kupang, NTB, Papua, Nabire, Biak, Shalom, Sorong, haleluya. Dan rekan-rekan yang ada di Bekasi, yang ada di Kerawang, Shalom, selamat malam semua. Bogor, selamat malam, haleluya. Negeri Sembilan, Pineng, Malaysia, Perak, dan juga Miri, haleluya. Nabawan, Tawau, puji Tuhan. Semua rekan-rekan yang ada di Malaysia boleh ucapkan haleluya, shalom. Amin. Baik yang di YouTube ataupun di Facebook Pastor Verona Official. Haleluya. Saudara boleh bagikan siaran live ini agar jadi berkat bagi banyak orang, sehingga banyak orang itu mengalami Tuhan lewat siaran live ini. Banyak orang yang tadinya patah semangat, patah arah, gak punya harapan. Mungkin secara manusia ini kebetulan tidak sengaja di beranda lihat siaran live ini. Siapa nih orang? Tapi tahukah saudara, tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Tuhan bisa pakai apapun. Oleh karenanya, saudara silakan bagikan siaran live ini agar menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, yang di Facebook silakan bagikan di beranda-beranda Facebook. Bagikan juga di grup-grup Facebook agar menjadi berkat bagi banyak orang. Yang di YouTube bagikan juga di WhatsApp, di Telegram, di mana-mana sosial media saudara miliki, bagikan agar jadi berkat bagi banyak orang. Ya. Dan selanjutnya yang terakhir saya ingin berdoa kayak karir, usaha Bapak Ibu Saudara, keluarga Bapak Ibu Saudara. Saya ingin berdoa. Sama-sama kita berdoa jemaat Tuhan. Tuhan, aku berdoa buat ribuan jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran live di hari ini. Aku berdoa buat setiap karir mereka, biar karir mereka diurapi Tuhan, dijadikan Tuhan cemerlang, berhasil, sukses, dan penuh anugerah Tuhan. Tuhan, aku berdoa mukjizat-Mu nyata. Berkati karir kami, berkati usaha kami, berkati kehidupan kami. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, berkati karir mereka. Angkat jadi kepala ya Tuhan, terus naik dan tidak turun. Berkati mereka. Aku ucapkan berkat bagi dagangan mereka, usaha mereka, bahkan karir mereka. Yang di pemerintahan, yang di swasta, sama-sama diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya mujizat Tuhan ada, nyata, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tidak berubah kasih setia Tuhan. Tuhan, aku lepaskan berkat, aku ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Ribuan anak-anak Tuhan di Facebook dan di YouTube yang menyaksikan siaran ini malam hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Tuhan buka jalan, mereka yang punya hutang pihutang, tagihan cicilan, Tuhan buka jalan. Tuhan banyak cara untuk menolong orang yang berharap kepadanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa di langit, di bumi, di sorga, dan di bawah bumi. Terpujilah
Engkau mendengar doa kami. Mujizat terjadi. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Saya sudah berdoa buat saudara sekalian. Saya tahu saudara yang punya sakit gigi di sebelah kanan di atas rahang. Sini. Sudah Tuhan sembuhkan. Malam hari ini ya. Ketik ya. Saudara yang punya sakit gigi di rahang atas. Saudara sudah disembuhkan Tuhan. Ketik. Siapa orangnya tolong diketik secara live ini. Saya orangnya Pastor. Sakit gigi di rahang kanan atas. Ya di sini nih. Sudah Tuhan sembuhkan. Oke. Saatnya kita akan mendengar firman kabar baik. Mari tunduk kepala, kita berdoa kembali. Bapa, kami percaya langit dan bumi akan hilang lenyap, firman-Mu tinggal tetap. Berkata-katalah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Berikan kami telinga seorang murid, secara khusus aku lidah seorang guru, lidah seorang pengajar, lidah seorang pengkhotbah yang menyampaikan isi hati Tuhan dengan kuasa dan otoritas Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. 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 Amin. 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 Dan di kesempatan yang berbahagia ini, firman akan kembali berbicara tentang lebih dari pemenang. Karena hari Rabu kemarin, waktu saya sampaikan firman ini, sungguh dahsyat dan luar biasa. Animo, respon, bahkan reaksi dari jemaat-jemaat Tuhan. Ada ribuan, 1.800 jemaat Tuhan bereaksi positif, bereaksi iman ketika mereka mendengarkan satu ayat yang cukup menggelegar bagi hati dan iman kita, yang membangkitkan iman kita yang mungkin selama ini sudah tidur, yang mungkin selama ini iman kita hampir mati, loyo, tak berdaya, hampir menyerah karena keadaan zaman. Tapi hari ini saya akan mengulangnya kembali tentang lebih dari pemenang. Firman Tuhan ini juga saya sampaikan di ibadah sore Minggu di gereja tatap muka, saudara. Jadi nanti ada beberapa isi yang berbeda untuk yang di online ataupun yang di onsite. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita akan dengarkan firman ini baik-baik. Lebih dari pemenang. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya lebih dari pemenang. Ayo ribuan jemaat Tuhan di Facebook dan di YouTube sama-sama katakan dengan saya orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Keluarga saya lebih daripada pemenang. Bisnis saya lebih daripada pemenang. Usaha saya lebih daripada pemenang. Pelayanan saya lebih daripada pemenang. Dan seluruh aspek kehidupan saya lebih daripada pemenang. Mari kita lihat kembali Roma pasal 8 ayat 37. Sekali lagi Roma pasal 8 ayat 37. Sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara, Roma pasal 8 ayat 37 dikatakan demikian. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita mendapatkan status lebih daripada pemenang. Itu bukan karena kuat gagah hebat kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kolega dan koneksi orang-orang di sekitar kita, bukan karena kekayaan orang tua kita, bukan karena IQ kita yang di atas rata-rata, bukan karena talenta dan karunia kita. Kita diberikan status lebih daripada orang-orang yang menang, karena firman Tuhan berkata dengan jelas, oleh Yesus yang telah mengasihi kita. Ingat saudara, senakal apapun hidup kita, sejahat apapun kita, setidak peduli apapun kita kepada Tuhan, Tuhan tetap mengasihi hidup saudara dan saya. Yesus yang saya sembah, Yesus yang saya kenal adalah Tuhan yang tidak pernah membalas kejahatan anak-anaknya dengan kejahatan. Betul, mungkin seringkali kita lalai dari panggilan Tuhan. Betul, seringkali mungkin kita melupakan panggilan Tuhan. Kita setiap hari Minggu kadang abai untuk pergi ke gereja, abai pergi ke rumah Tuhan. Setiap hari kita abai dalam berdoa,
berdoa. Setiap hari kita abai dalam membaca firman Tuhan. Mungkin kita punya talenta suara baik, bisa menyanyi suara bagus, tapi kita abai untuk melayani Tuhan. Tapi ketahuilah, Tuhan tidak menghajar kita, Tuhan tidak menghukum kita, Tuhan tidak membuang kita. Justru sebaliknya, dengan kesadaran yang tinggi, Tuhan mengasihi hidup saudara dan saya. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya dikasihi Tuhan. Hidup saya disayangi Tuhan. Hidup saya diterima Tuhan apa adanya, bukan karena apa adanya. Amin, saudara. Firman jelas berkata, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Karena Yesus mengasihi hidup saya, karena Yesus mengasihi hidup kita, karena Yesus mengasihi keluarga kita, karena Yesus mengasihi bisnis kita, karena Yesus mengasihi karir dan usaha kita, karena Yesus mengasihi pelayanan ini. Makanya Yesus memberikan saudara dan saya sebuah status, yaitu orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin, saudara. Status saudara dan saya itu adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Apapun keadaan kita, apapun masalah hidup kita, dan apapun pergumulan hidup kita, status kita adalah orang yang lebih daripada pemenang. Whatever the problem, whatever the circumstance, kita statusnya adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Orang yang lebih daripada pemenang ngadepin masalah nggak? Hadapi, saudara. Orang yang lebih daripada pemenang menghadapi pergumulan nggak? Menghadapi, saudara. Tapi kita diberikan kasih sayang oleh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan untuk melampaui, melewati, melintasi semua pergumulan ini. Oleh karena itu orang percaya, saudara, nggak boleh takut dengan masalah. Orang percaya nggak boleh bimbang, cemas, khawatir, galau. Walaupun kita manusia pada dasarnya punya hal-hal demikian. Tapi jangan lupa, kita orang-orang yang diciptakan Tuhan menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Saudara terkasih dalam Tuhan, yang perlu diingat dan disadari oleh banyak hidup orang Kristen, status kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Saudara bukan pecundang. Saudara bukan orang yang kalah. Saudara bukan pemenang, tapi more than conquer, lebih daripada penakluk-penakluk. Saudara terkasih dalam Tuhan, kiranya firman Tuhan ini menyadarkan saudara dan saya, sehingga pada akhirnya kita tidak dibohongi oleh iblis. Kita tidak dibohongi oleh keadaan zaman. Kita tidak dibohongi dengan keadaan yang sedang kita alami. Kemiskinan kah, susah, keadaan gak punya uang, keadaan sakit, lemah, tak berdaya, dan lain sebagainya. Kalau saudara sadar status kita adalah orang yang lebih daripada pemenang, kita akan bilang sama utang kita kecil. Utang saya pasti dibayar sama Tuhan, caranya ajaib. Kalau kita menyadari kita orang yang lebih daripada pemenang, kita akan bilang sama sakit penyakit kita, aduh sakit ini mah gampang, obatnya cuma Yesus. Betul kita harus ke dokter, betul kita harus minum obat, tapi lebih daripada itu, dokter di atas segala dokter, obat di atas segala obat, yaitu Yesus dan kuasanya. Amin. Tuhan tahu dagangan saudara lagi sepi. Tuhan juga tahu karir saudara lagi biasa-biasa saja. Tuhan juga tahu ekonomi saudara lagi nggak bagus-bagus amat. Tapi kita orang yang lebih daripada pemenang. Ada Tuhan di pihak kita. Ada janji Tuhan yang masih ada untuk saudara dan saya. Kenapa saudara harus menyerah? Kenapa saudara harus terus khawatir? Kenapa saudara harus terus hidup di dalam kebimbangan? Kenapa kita harus terus hidup di dalam ketakutan? Padahal Tuhan menyertai kita. Dia Immanuel. Tuhan beserta dengan kita. Kalau Tuhan yang beserta dengan kita, siapa yang dapat menjadi lawan kita? Amin. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, saya masuk dalam inti khotbah saya. Ada beberapa ciri-ciri orang yang lebih daripada pemenang. Ciri-cirinya apa sih orang-orang yang lebih daripada pemenang itu? Apakah dia ganteng? Apakah dia kaya? Apakah dia pendek?
Apakah dia pakai tas branded? Apakah dia pakai rumah dan barang-barang mewah? Apa ciri-cirinya? Ternyata orang yang lebih daripada pemenang itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, orang-orang yang lebih daripada pemenang itu, ciri hidupnya adalah dia selalu melibatkan dan mengandalkan Tuhan. Coba saudara lihat Daud baik-baik. Dari peperangan 1 ke peperangan 2, ke peperangan 3, ke peperangan 4, dan seterusnya. Daud selalu melibatkan Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan. Berperang melawan Ai, dia melibatkan Tuhan. Berperang melawan Filistin, Daud melibatkan Tuhan. Melawan keluarga Saul, Daud melibatkan Tuhan. Melawan Goliat, Daud melibatkan Tuhan. Sehingga nggak heran firman mencatat, Daud tidak mengalami kekalahan. Setiap journey peperangannya, Daud mengalami banyak kemenangan demi kemenangan. Daud melibatkan Tuhan. Daud mengandalkan Tuhan. Meskipun dia raja, meskipun dia punya pasukan, meskipun dia punya istana, meskipun dia punya nama besar, meskipun dia punya pasukan-pasukan yang ahli dalam berperang, Daud berketetapan hati, hidupnya selalu melibatkan Tuhan. Sehingga Daud pada akhirnya menjadi pahlawan Israel, raja Israel yang lebih daripada pemenang. Saudara ingin mengalami kemenangan demi kemenangan? Betul, status kita adalah orang yang lebih daripada pemenang. Tapi kita juga harus bisa bukan hanya melihat, tetapi mengalami kemenangan demi kemenangan itu terjadi dalam pekerjaan, bisnis, pelayanan, rumah tangga. Kita harus bisa. Kalau rumah tangga kita ingin keluar lebih daripada pemenang, saudara, andalkanlah Tuhanmu. Libatkanlah Yesusmu. Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. I am the true vine. Akulah pokok anggur yang benar. Kamulah ranting-rantingnya. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau rumah tangga kita ingin mengalami kemenangan, kalau bisnis kita ingin mengalami kemenangan hebat, kalau kita ingin mengalami kemenangan dalam mendidik anak, sehingga anak kita tidak jatuh dalam perzinahan, jatuh dalam narkoba, pacaran dengan orang gak seiman, libatkan Yesus. Libatkan Yesus. Bukan hanya Daud melibatkan Yahweh Elohimnya, tapi Raja Yosafat juga melibatkan Yahweh Elohimnya. Waktu Yosafat dikepung oleh Bani Amon di Hahezon, Yosafat tidak merasa hebat, tidak merasa dirinya raja, punya kekuatan. Sebaliknya Yosafat merendahkan diri. Dia merebahkan tubuhnya sampai ke tanah dan menaruh kening kepalanya sampai ke tanah dan menyembah Yahweh, mencari Yahweh, minta pertolongan Yahweh. Dan Yosafat mengalami kemenangan. Musa juga melibatkan Tuhan dalam membawa jutaan umat Yahudi dari tanah perbudakan Mesir. Musa keluar lebih daripada pemenang. Begitupun Kaleb bin Yefne dan Yosua bin Nun. Kedua-duanya melibatkan Tuhan dalam merebut tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Saudara, ciri yang kedua, orang yang lebih daripada pemenang. Orang yang lebih daripada pemenang, cirinya yang kedua adalah hidupnya tidak mudah menyerah dan putus asa. Oh betul, dalam hidup ini ada masalah. Saya nggak pernah deny, saya nggak pernah sangkal itu. Ada aja masalah dalam kerjaan, bisnis, dagang, usaha, pelayanan. Ada problematika kehidupan. Tapi orang-orang yang lebih daripada pemenang bukanlah orang-orang yang cengeng, orang-orang yang menyerah, orang-orang yang putus asa. Jatuh bangun lagi, lemah bangun lagi saudara, gagal bangun lagi. Karena kita itu disertai Tuhan. Kalau kita nggak disertai Tuhan, rusak saudara. Tapi karena kita disertai Tuhan,
Orang yang lebih daripada pemenang itu bukan berarti orang itu gak pernah mengalami kegagalan. Orang yang lebih daripada pemenang itu bukan berarti orang tersebut tidak pernah mengalami kekalahan. Orang yang lebih daripada pemenang itu bukan orang yang hidupnya gak pernah dipermalukan. Orang yang lebih daripada pemenang adalah orang yang hidupnya gak mudah menyerah dan putus asa. Punya hutang nyerah, punya masalah nyerah. Masalah di keluarga sedikit, tahu-tahu mau cerai, mau pisah, mau cerai, mau pisah. Aduh, itu bukan orang yang lebih daripada pemenang. Itu ayam sayur, saudara. Bentar-bentar pacre, bentar-bentar macre. Kita pisah aja, kita pisah aja, kita pisah. Saudara, jangan mau mudah menyerah. Tuhan selalu sampaikan ini lewat mulut saya. Yang Tuhan mau tuh kita berserah, angkat tangan, supaya Tuhan turun tangan. Saudara jangan turun tangan, nanti Tuhan angkat tangan. Kalau saudara lagi nggak ada uang, saudara lagi mau bayar cicilan, saudara lagi mau bayar tagihan, jangan turun tangan, angkat tangan. Tuhan, aku angkat tangan biar Tuhan turun tangan. Kalau Tuhan turun tangan, aku pasti ditolong, aku pasti melihat dan mengalami mujizat. Katakan amin. Jangan nyerah. Baru dagang sehari nggak ada yang beli, nyerah langsung tutup. Nah, kita bisnis kita jual aja deh nih. Jual modal aja deh. Jangan nyerah. Waktu saya mulai gereja ini juga, aduh saudara, jemaat seada-adanya aja, 9 orang, 10 orang, 15 orang, 25. Kalau sekarang pagi bisa 100 lebih, sore bisa sampai 80, 100. Total kalau kumpul semua bisa 200, 300. Itu karena saya nggak mau menyerah. Kenapa saya nggak mau menyerah? Karena saya punya Tuhan. Kenapa saya nggak mau menyerah? Saya masih pegang janji firman Tuhan. Kenapa saya nggak mau menyerah? Karena bagi hidup saya tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Yang ketiga, ciri orang yang lebih daripada pemenang. Yang ketiga, hidupnya itu tidak takut pada saat menghadapi persoalan. Apapun masalahnya, hadapi saudara. Hadapi bukan dengan kekuatan kita, hadapi bukan dengan kehebatan kita, hadapi bukan dengan backingan kita, hadapi bukan dengan kepintaran kita, tapi kita hadapi dengan Tuhan. Amin. Tutup mata, lipat tangan. Tuhan, saya tahu masalah ini besar, tapi aku jauh lebih tahu Engkau lebih besar dari masalahku. Aku percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Jangan takut bu sama penyakit ibu. Barulah kanker, baru tumor. Bilang sama kanker sama Tuhan, I still have Jesus. Amin. Kita masih punya Tuhan. Kita masih punya Yesus. Kita masih punya firman dan janjinya. Jadi jangan takut menghadapi persoalan. Betul, as human being kita kadang-kadang suka gentar. Aduh gimana nih bayar utang. Itu lumrah saudara, itu lumrah. Tapi setelah, aduh gimana nih. Jangan terus-terusan, gimana. Ambil waktu, take time. For a few moment. Doa, Tuhan, aku gak punya uang, tapi aku mau bertanggung jawab. Tolong aku Tuhan, bimbing aku dengan anugerah-Mu, dengan kasih, dengan rahmat-Mu. Haleluya, amin. Pasti ada jawaban, pasti ada jalan keluar, pasti ada pertolongan. Yang setuju katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya gak boleh takut. Pada saat menghadapi persoalan, saya harus hadapi bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan yang harus di depan, kita yang harus di belakang. Kenapa Tuhan di depan, kita di belakang? Karena Tuhan adalah gembala kita dan kita perlu belajar dari gembala kita. Jangan so tahu, jangan so pintar, jangan so hebat, jangan so keren. Karena saya percaya dalam iman saya, Yesus gak bisa dilawan. Yesus kau dilawan. Yang keempat saudara, ciri-ciri orang yang lebih daripada pemenang. Ciri yang keempat, pikiran dan perkataannya itu selalu positif. Dia tuh gak akan seneng ngomong
Wah, saya miskin, saya susah, saya penyakitan, kayaknya saya nggak sanggup beli rumah ini, kayaknya saya nggak bisa majuin pelayanan ini, saya ini anak desa dari kampung, mama papa saya pendeta, petani, orang biasa, nggak mungkin saya bisa melayani, nggak mungkin saya bisa jadi orang besar, nggak mungkin saya bisa jadi orang hebat, orang terkenal. Sesuai imanmu jadi padamu, karena Amsal mengatakan hidup dan mati dikuasai lidah, siapa menggemakannya harus makan buahnya. Jadi kalau saudara terus komplain, saya kanker stadium 2, tumor stadium 1, saya punya kisah, saya punya miom, saya begini, saya begitu, mata saya rabun dan lain sebagainya, saya ini susah, saya banyak hutang dan lain sebagainya. Saudara makin terikat, terlilit dengan pohon kesulitan kehidupan. Tapi kalau saudara ingin jadi pemenang, pikiran saudara, mental saudara, iman saudara harus positif, nggak boleh enggak, harus. Saya pasti diberkati. Betul, saya punya utang, saya pasti dilunasi. Tuhan buka jalan, kasih cara, aku akan hadapi bersama dengan Tuhan. Aku sukses, aku berhasil, aku beruntung, aku mengalami mujizat-mujizat dan berkat-berkat Tuhan. In Jesus name. Aku lihat masa depanku penuh dengan cerah dan penuh harapan. Aku berdiri di depan ribuan orang untuk memberkati banyak manusia dalam ladang pelayanan Tuhan. Saudara harus punya visi yang tajam sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Jangan menyerah, jangan putus asa. Kita masih punya Tuhan. Dalam Tuhan kita masih punya pengharapan. Dalam Tuhan iman kita tidak mati. Dalam Tuhan kita pasti ditolong. Haleluya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Saudara, terima kasih buat persembahan dan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan dan kembalikan bagi Gereja Jesus Christ Church. Saudara bisa share, saudara bisa transfer, kirim ke nomor rekening Gereja Jesus Christ Church. Saya berdoa saudara diberkati setiap persembahan yang saudara berikan. Saya doa saudara semakin dilimpahi berkat Tuhan. Saudara yang mengembalikan perpuluhan berapapun itu, saya berdoa saudara dipercayakan perpuluhan yang jauh lebih dahsyat, jauh lebih dahsyat, jauh lebih dahsyat buat hidup saudara. Terima kasih. Biarlah lalui ibadah ini kita diberkati. Sampai jumpa minggu depan, di minggu pertama di bulan kasih sayang. Di bulan kasih sayang, yang sebenarnya itu bulan kasih sayang bukan bukan Februari tapi Desember. Karena itu bulan kasih sayang Tuhan terhadap kita semua manusia. Bulan kasih, bulan damai sejahtera atas kita dari Tuhan. Saudara, minggu depan kita akan perjamuan suci. Kita bertemu lagi. Dan selamat memasuki bulan Natal, bulan damai sejahtera, dan bulan kasih sayang. Tuhan Yesus memberkati, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menarik kita dengan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kepada kita damai sejahteranya. Terimalah berkat yang kekal dari Bapa di surga, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dari Roh Kudus turun atas kita, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom bagi kita bersama. Haleluya.